Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam Lomba Debat HUT RI 2021 SMAN 50 Jakarta. Perkenalkan, saya Atsila Badriah sebagai moderator debat. Mosi perdebatan pada kali ini adalah penggunaan bahasa asing sehari-hari menunjukkan kurangnya nasionalisme siswa. Dalam babak penyisihan dan final, debat akan dinilai oleh dua orang juri, yaitu Bapak Asmi Wirawan dan Ibu Rati Fitroh Yuliantari. Debat kali ini terdiri dari dua tim, yaitu tim pemerintah dari kelas 11 IPS dan tim oposisi dari kelas 11 IPA. Sebelum pelaksanaan lomba debat dimulai, saya akan membacakan peraturan saat lomba debat berlangsung. Yang pertama, peserta memastikan suara terdengar jelas saat berbicara. 2. Peserta memastikan koneksi pada perangkat stabil. 3. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara. 4. Apabila peserta ingin menginterupsi pembicara, peserta diharuskan mengucapkan interupsi. 5. Peserta wajib mengaktifkan kamera dan diharapkan mengganti latar belakang virtual. 6. Peserta dapat dikeluarkan secara sepihak oleh panitia jika mengganggu kondusivitas dan atau mengganggu jalannya lomba debat. Demikian tadi peraturan saat lomba debat berlangsung. Lomba debat dengan mosi, penggunaan bahasa asing sehari-hari menunjukkan kurangnya nasionalisme siswa telah dimulai. Kami persilakan untuk tim pemerintah menyatakan pernyataan topik dalam waktu 5 menit. Pembicara pertama dari tim pemerintah untuk itu dipersilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar. Penggunaan bahasa asing sehari-hari menunjukkan kurangnya nasionalisme siswa. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, terutama kita sebagai kaum muda yang sebagai penerus bangsa Indonesia. Dalam mencintai tanah air ini, kita perlu memiliki rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini merupakan sikap yang perlu ditunjukkan sebagai rasa penghormatan kita sebagai bangsa Indonesia kepada para pahlawan. Mereka yang mengingat mereka para pahlawan ini sebagai telah berjuang untuk meraih kemerdekaan bangsa. Sebagai dan juga untuk menunjukkan bahwa mereka telah berjuang mati-matian, berkorban merelakan segala harta benda keluarganya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Dan untuk kita yang bisa menikmati hasil kemerdekaan ini sendiri. Dan bagaimana mungkin kita bisa melupakan segala jasa-jasa yang telah mereka berikan jika kita tidak mencintai budaya kita sendiri, bahasa kita sendiri, kita tidak memberikan apresiasi terhadap mereka, itu bisa menghilangkan rasa nasionalisme kita jika kita tidak melestarikan bahasa kita sendiri. Memiliki jiwa nasionalis ini akan menumbuhkan rasa memiliki kesamaan, cita-cita dan juga tujuan dan yang akan menyebabkan kita akan menimbulkan rasa untuk mempertahankan negara baik internal maupun eksternal. Ditekankan sekali lagi internal maupun eksternal. Internal yaitu kita memperjuangkan apa yang ada di dalam negara kita, apa yang kita miliki di dalam negara kita, segala potensi yang kita miliki, segala kekayaan yang kita miliki, itu kita perjuangkan, semuanya kita usahakan untuk lebih dikembangkan lagi. Seperti yang telah kita ketahui, Bapak Presiden Joko Widodo saja bahkan saat ini sudah memperjuangkan segala tenaganya, sudah memperjuangkan segalanya untuk mengambil perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh bangsa asing sehingga bisa kita terima kembali, seperti contohnya Freeport dan sebagainya. Dan juga eksternal yang ada di luar Indonesia. Kita seperti contohnya para TKI dan WNA warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja pembantu. Itu seperti yang kita ketahui juga terdapat banyak contoh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mendapatkan ketidakadilan. Mereka
disalahgunakan, dan bangsa kita sendiri itu berusaha untuk para pemerintah berusaha untuk menaikkan derajat mereka. Para pemerintah juga tidak menutup mata atas kasus itu. Para pemerintah memberikan segala usaha yang terbaik untuk untuk memperjuangkan apa yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini. Baik, untuk kali ini sebelum saya akan mengutarakan argumen saya akan memperkenalkan bahwa nanti Nauros Syafika sebagai pembicara kedua akan mengembangkan berbagai pendapat-pendapat dari besar argumen dan juga memberikan argumen yang baru. Dan untuk pembicara ketiga, Iko Faizura, dia akan memberikan kesimpulan dan juga penegasan ulang terkait mosi. Baik, kita masuk ke dalam dua garis besar argumen yang akan saya utarakan. Yang pertama, penggunaan bahasa asing dapat menggerus bahasa asli Indonesia. Dan yang kedua, penggunaan bahasa asing sehari-hari dapat memperbesar kemungkinan kita terjajah untuk yang kedua kalinya. Poin pertama, penggunaan bahasa asing menggerus bahasa asli Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda, setiap tanggal 28 Oktober, kita telah bersumpah bahwa kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mengingat para pahlawan juga sudah menerapkan isi dari Sumpah Pemuda ini semenjak dari awal kemerdekaan, dan setiap tanggal 28 Oktober ini kita juga sebagai siswa telah bersumpah untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia, itu kita gunakan sebagai bahasa sehari-hari. Tadi pernyataan penyampaian topik dari tim pemerintah. Selanjutnya kami persilahkan pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyampaikan topik selama 5 menit. Pembicara pertama dari tim oposisi untuk itu dipersilahkan. Terima kasih panitia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Zafira Setiadi dari 11 IPA 1. Di sini saya membawa dua teman saya, yaitu Audia Nurdianti Putri sebagai pembicara kedua dan Devaira Sindria Hanum sebagai pembicara ketiga. Mengutip hasil riset J. Cummins dalam buku Language, Power, and Pedagogy, Bilingual Children in the Crossfire, Manager English First, EF, Indonesia Arleta Darussalam, mengatakan anak yang mengembangkan dua kemampuan bahasa semasa sekolah akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bahasa dan cara penggunaannya secara efektif. Hasil riset tersebut membuktikan bahwa kemampuan bilingual membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan untuk anak. Penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari justru meningkatkan kemampuan bahasa asing mumpuni. Penggunaan bahasa asing dianggap lebih membuka wawasan kita untuk mengetahui ilmu yang akan didapatkan dari seluruh belahan dunia. Kalau kita pergi ke negara tetangga, nggak mungkin kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Pastinya orang di sana tidak akan mengerti apa yang akan kita omongi apabila kita berbahasa Indonesia. Maka dari itu, menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah manfaat bagi kita agar kita bisa berbicara dengan orang yang berbeda bahasa dengan kita secara fasih. Dan juga pentingnya kiranya sedini mungkin anak-anak diperkenalkan dengan budaya lain. Karena dari situ, mereka akan tumbuh sikap saling menghargai dan menghormati orang lain di luar dirinya. Sebab belajar bahasa berarti juga belajar kebudayaan dengan saling menghormati satu sama lain dari latar belakang daerah dan budaya yang berbeda. Maka akan tertanam sikap nasionalisme di hati mereka. Ini bisa dimengerti karena nasionalisme adalah salah satu yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dalam mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Interupsi. Menurut kami dari tim pemerintah, belajar bahasa asing memang meningkatkan wawasan, tetapi kita itu harus tahu tempat, kapan kita
kapan kita menggunakan bahasa asing. Contohnya, kita bisa menggunakan bahasa asing saat kita mengobrol dengan teman untuk mempelajari bahasa itu, atau saat kita ingin mempelajari bahasa itu di tempat les atau tempat lain. Tetapi kita tidak Baik, untuk tim oposisi bisa dilanjutkan untuk argumennya. Selain itu, bahasa asing bisa menjadi nilai tambah saat mencari pekerjaan, mengingat banyaknya perusahaan asing yang mewajibkan karyanya mampu berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Sebagai bahasa resmi dunia, bahasa Inggris tentu jadi salah satu bahasa yang banyak digunakan. Hampir semua negara di dunia menguasai bahasa Inggris untuk menjalin hubungan kerjasama sehingga banyak orang belajar. Contoh, percakapan greeting formal dan informal. Apalagi sekarang dengan adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka rakyat Indonesia sudah seharusnya lebih giat untuk mempelajari bahasa asing dengan menerapkannya dalam komunikasi sehari-hari. Menggunakan bahasa asing bukan berarti tidak mencintai bahasa nasional, tapi di era globalisasi seperti sekarang, maka akan sangat penting jika kita mampu menguasai bahasa asing, sehingga minimalisir kesalahpahaman tentang budaya lain yang masuk ke Indonesia. Contohnya nih, negara Filipina. Selain memiliki bahasa nasional katalog, di sana bahasa Inggris juga diberlakukan sebagai bahasa nasional kedua. Sehingga masyarakat di Filipina lebih mudah untuk bersaing dengan bangsa lain. Karena kehidupan sehari-hari mereka sudah diterapkan di salah satu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Penggunaan bahasa asing atau Inggris tidak berpengaruh apapun dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Menggunakan bahasa Inggris seperti memang sudah tuntutan perkembangan zaman saat ini. Menurut saya, pentingnya penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar sejak ini diharapkan mampu menjadikan generasi Indonesia berkualitas, kompeten, dan menjadi pemimpin handal serta mampu bersaing di ajang internasional. Jika salah satu pelajar dari bangsa Indonesia memenangkan perlombaan internasional, itu akan mengharumkan nama Indonesia. Kesimpulan saya adalah menggunakan bahasa asing dalam penggunaan sehari-hari tidak menurunkan rasa nasionalisme, justru meningkatkan rasa nasionalisme. Kenapa? Karena mempelajari pelajaran budaya lain akan membuat kita menghargai budaya tersebut. Contoh, mempelajari bahasa negara lain merupakan salah satu menghormati budaya lain. Dan juga penggunaan bahasa asing sehari-hari akan meningkatkan wawasan bahasa asing kita. Sehingga penggunaan bahasa asing dianggap lebih membuka wawasan kita untuk mengetahui ilmu yang akan didapatkan dari seluruh belahan dunia. Dan gitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan dari tim oposisi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kedua dari tim pemerintah. Untuk itu, pembicara kedua dari tim pemerintah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, panitia terima kasih atas waktunya. Menurut kami dari tim pemerintah, penggunaan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari memang menurunkan kurangnya nasionalisme siswa. Bahasa asing itu bisa digunakan saat-saat tertentu, tidak harus digunakan selalu saat percakapan sehari-hari. Misalnya seperti yang saya sudah ucapkan, saat bahasa asing itu bisa digunakan saat belajar dengan teman, atau misalkan belajar di tempat les, atau misalkan di sekolah, tetapi tidak harus digunakan saat percakapan sehari-hari. Seharusnya kita itu lebih fokus dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa fokus untuk menggiatkan penggunaan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, kita sebagai orang Indonesia sendiri saja masih belum mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya ingin menekankan slogan, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena seberapapun kita menguasai bahasa asing, bahasa Indonesia adalah bahasa utama dan bahasa persatuan. Melestarikan bahasa daerah juga sangat penting, dan baru itu jika kita sudah melestarikan bahasa daerah dan mengutamakan bahasa Indonesia, baru kita bisa menguasai bahasa asing. Presiden kita juga pernah menyampaikan, jika bahasa Indonesia luntur, maka
Maksud saya, Presiden kita pernah menyampaikan, janganlah bahasa Indonesia luntur dari jiwa kita, apalagi dengan berkembangnya bahasa asing di era globalisasi ini. Karena bahasa Indonesia adalah simbol nasionalisme dan identitas dari kebudayaan bangsa. Lalu, poin yang ingin saya tekankan adalah penggunaan bahasa asing dalam sehari-hari bisa berakibat dengan menggerus bahasa Indonesia. Lalu, setelah itu seharusnya kita lebih fokus untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan sehari-hari. Baru setelah itu kita bisa menguasai bahasa asing dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Saya ingin mengutip tadi dari tim oposisi mengutip Filipina. Nah, menurut dari tim pemerintah, orang Filipina itu banyak yang terlalu sering menggunakan bahasa Inggris sampai bahasa Tagalog mereka sendiri itu tergerus, dan banyak dari generasi muda mereka yang tidak tahu Tagalog murni dan lebih tahu slang atau kata-kata slang kata yang ke bahasa Inggrisnya, dan kata Tagalognya itu lupa mereka. Lalu jika kita menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari, rasa persatuan Indonesia pun bisa tergerus dan bisa mengurangi rasa nasionalisme. Karena di Indonesia itu bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, dan jika bahasa persatuan itu pun tergerus, maka persatuan di Indonesia pun bisa berkurang dan berakibat dengan berkurangnya rasa nasionalisme. Lalu, jika bahasa asing digunakan dalam percakapan sehari-hari, akibatnya ke bahasa daerah sangatlah besar. Karena jika bahasa Indonesia aja sekarang itu sudah banyak yang tercampur dengan bahasa Inggris, maka bahasa daerah pun akhirnya bisa terlupakan. Itu saja dari saya, mohon maaf bila salah kata. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah. Selanjutnya saya panggilkan pembicara kedua dari tim oposisi, untuk itu dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, suaranya sudah terdengar. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya. Dewan juri yang saya hormati, saya tidak setuju bahwa penggunaan bahasa asing dapat menurunkan jiwa nasionalisme. Karena berkurangnya rasa nasionalisme tergantung dari individu itu sendiri. Bila dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tentu tidak akan terkikis rasa nasionalismenya hanya karena menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-harinya. Menurut mantan Menteri Pendidikan dari Kebudayaan menurut saya, yaitu Muhammad Nuh, mengatakan nasionalisme tidak ada kaitannya dengan penggunaan bahasa asing dalam pergaulan sehari-hari. Dewan juri yang saya hormati, menurut data yang saya dapat, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta pun mempunyai kemampuan penguasaan bahasa asing yang mumpuni, dan nasionalisme mereka tidak dapat diragukan lagi. Semua tergantung komitmen mereka pada negaranya. Contoh lainnya adalah B.J. Habibie, yang mampu untuk menggunakan bahasa Jerman yang menjadi pusat dari dunia otomotif dunia. Lalu contoh lainnya ada artis Valerie Thomas, Matthew Thomas, serta Cinta Laura, yang sering menambahkan aksen bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Bahkan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka tetap menjadi warga negara Indonesia meskipun ia berkuliah bahkan berkarir di luar negeri. Penggunaan bahasa asing, contoh artis tadi yang diberikan itu mereka bukan warga negara Indonesia asli, tapi mereka ada blasteran, jadi tidak berlaku untuk sebagai kita warga Indonesia yang asli. Oke, baik, saya lanjutkan. Penggunaan bahasa asing bukan berarti tidak mencintai bahasa nasional, tapi di era globalisasi seperti sekarang, maka akan sangat penting jika kita mampu menguasai bahasa asing sehingga meminimalisir kesalahpahaman tentang budaya yang masuk ke Indonesia. Zaman sekarang, kita harus berpikir terbuka, jangan hanya menyalahkan satu faktor saja. Jika diteliti lebih dalam, pasti akan muncul faktor-faktor lain yang mengurangi rasa nasionalisme tersebut. Dan dengan menguasai bahasa asing, tidak membuat kita ketinggalan zaman di era globalisasi ini. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tetap tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya saya panggilkan pembicara ketiga dari tim pemerintah. Untuk itu dipersilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembicara 1 dan 2 dari tim pemerintah. Jadi mosi kita itu menggunakan bahasa asing sehari-hari yang menunjukkan kurangnya nasionalisme siswa. Pertama, nasionalisme adalah perasaan kebanggaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Pertama, mempelajari bahasa asing itu sangat berguna untuk banyak hal. Nilai tambah mencari pekerjaan, dianggap lebih membuka wawasan. Tetapi dalam penggunaan bahasa asing, itu lebih baik untuk menggunakan bahasa asing bukan untuk sehari-hari. Karena bahasa Indonesia bisa terlupakan dan kemudian agak rugi bagi para pahlawan dahulu kala yang sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia dan membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Dan tadi saya ambil juga dari pembicara 2, dari tim oposisi. B.J. Habibie itu menggunakan bahasa asing untuk membantu perkembangan negara Indonesia, dan B.J. Habibie itu tidak menggunakan bahasa asing untuk sehari-harinya. Setelah itu, dan orang yang bilingual atau bisa berbicara 2 bahasa itu memiliki membawa dan mendapat dampak-dampak positif dalam kehidupan sehari-harinya, kayak dari belajarnya, macam-macam itu. Tetapi dalam berkomunikasi sehari-hari dalam negara itu lebih baik untuk menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, karena dengan menggunakan itu kita bisa melestarikan bahasa Indonesia kita juga. Dan menggunakan bahasa asing itu boleh dan bisa digunakan untuk membuka wawasan atau menambah pengetahuan. Tetapi dalam sehari-hari baik tidak menggunakan bahasa asing agar kita tidak melupakan bahasa Indonesia sendiri dan mengurangi rasa nasionalisme. Dan pengguna sehari-hari bahasa asing akan jarang dan melupakan tata bahasa Indonesia yang aslinya, karena mereka jarang menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari dan mulai menggunakan campuran tata bahasa asing dalam percakapan mereka setiap sehari-hari dalam bahasa Indonesianya. Dan karena kita orang Indonesia dan kita memiliki Sumpah Pemuda, menjunjung bahasa Indonesia, bahasa persatuan bahasa Indonesia itu sangat penting, karena kita sudah bersumpah juga setiap tanggal 28 Oktober bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan bahasa persatuan kita bahasa Indonesia berarti itu juga sangat penting lah digunakan untuk bahasa Indonesia. Dan jika digunakan sehari-hari bahasa asing, bagaimana dengan penggunaan bahasa Indonesia sendiri? Apakah sudah baik atau gimana? Bahkan jika kita bangga dan terus menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa membuat bahasa Indonesia menjadi lebih internasional dan lebih universal. Jadi kesimpulan dari perkataan saya itu, bahasa Indonesia itu lebih baik digunakan untuk, maksudnya bahasa asing itu lebih baik digunakan untuk beberapa saat saja. Untuk sehari-hari lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun bahasa asing itu bisa membantu kita mencari pekerjaan, bisa membantu kita di era globalisasi ini, dan bahasa asing sangat dibutuhkan dalam banyak hal lainnya, tetapi untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sangat penting, dan kita juga nggak mau kalau nanti bahasa Indonesia itu bisa terlupakan
dan tergerus juga oleh budaya dan bahasa asing lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pemerintah. Selanjutnya saya panggilkan pembicara ketiga dari tim oposisi, untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Atsila yang telah memberikan saya kesempatan. Untuk pertama-tama saya ingin membahas tentang apa yang dibantah oleh tim pemerintah pada pembicara satu dan pembicara kedua. Saya ingin mengutip apa yang dibicarakan tim pemerintah, yaitu Filipina yang bahasa katalognya tergeser dan tergantikan dengan bahasa Inggris. Tadi sudah dibicarakan bahwa Filipina menjadi bahasa Inggris, bahasa nasional mereka. Kedua, yang artinya bahasa katalog mereka masih digunakan di negara mereka. Mereka juga menggunakan bahasa Inggris karena perkembangan zaman ini juga. Jadi bisa diterapkan di Indonesia, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, bisa juga ditambah sebagai bahasa Inggris sebagai bahasa kedua sehari-hari di Indonesia. Lalu, saya ingin melanjutkan pendapat saya. Bagi saya sendiri yang merasakan banyaknya orang-orang di sekitar saya yang menggunakan bahasa asing, contohnya yang paling populer adalah bahasa Inggris. Saya tidak setuju hal tersebut dikatakan dapat menurunkan rasa nasionalisme kita. Bisa dibilang mempelajari bahasa asing justru dapat mendatangkan banyak manfaat yang tidak terduga. Sekarang ini pandangan kita harus sudah luas, tidak lagi terpatok hanya pada negeri ini. Kita harus melihat perkembangan-perkembangan di luar sana. Apabila kita sudah mempunyai modal yang cukup, kita juga bisa membanggakan negeri kita tercinta ini dengan meraih prestasi di negara maju di luar sana. Tentunya tidak mengurangi rasa nasionalisme kita. Walaupun di zaman sekarang sudah banyak hal-hal mudah dengan adanya Google Translate maupun aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa membantu kita dalam berkomunikasi ke dalam bahasa asing, tidak menutupi kita untuk belajar bahasa asing dengan sendirinya. Nah, hal ini bisa saya kaitkan juga dengan adanya kemampuan berbahasa asing sejak dulu, di mana para pendiri bangsa seperti yang dikatakan teman saya tadi, yaitu Soekarno dan Hatta. Bung Karno tidak hanya pandai menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi juga pandai dalam menggunakan berbagai macam bahasa asing. Bisa saya tambahkan juga dengan kehadiran tokoh B.J. Habibie yang mampu untuk menggunakan bahasa Jerman yang menjadi pusat dari dunia otomotif dunia. B.J. Habibie yang merupakan warga asli Indonesia ini bisa dijadikan patokan kita sekarang ini untuk menambah satu bahasa lain selain bahasa Indonesia. Lalu, bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila mereka, tokoh-tokoh penting negara kita, tidak bisa berbahasa asing. Bagaimana mereka akan berkomunikasi dengan orang-orang asing di Indonesia, dengan para penjajah kita. Tentunya dibutuhkan kemampuan berbahasa lain yang tinggi. Menyalahkan bahasa asing sebagai pemicu penurunan rasa nasionalisme, saya tidak setuju. Sebab berkurangnya tergantung dari individunya. Apabila dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tentu tidak akan terkikis rasa nasionalismenya. Hanya karena menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya. Zaman sekarang kita harus berpikir terbuka, jangan hanya menyalahkan satu faktor saja. Jika diteliti lebih dalam, pasti akan muncul faktor-faktor lain yang mengurangi rasa nasionalisme tersebut. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tetap tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim oposisi. Sekarang untuk menyimpulkan kasus dari tim pemerintah, saya panggilkan pembicara dari tim pemerintah. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih panitia atas waktunya. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa iya, belajar bahasa asing itu bisa meningkatkan wawasan dan juga bisa menambah faktor untuk menambah pekerjaan dan lainnya, tetapi kita harus tahu tempat di mana kita menggunakan bahasa asing itu. Kita bisa menggunakan bahasa asing di tempat kerja, jika memungkinkan misalkan untuk berbicara dengan negara lain, tetapi kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia saat kita berbicara dengan keluarga atau misalkan jika kita lebih nyaman menggunakan bahasa asing tidak apa-apa, tetapi kita harus lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Nih, saya juga ingin menekankan bahwa jika bahasa asing digunakan sebagai komunikasi sehari-hari, menurut kami itu sangat amat tidak bijak, karena seharusnya kita lebih fokus untuk memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena saat ini kita masih menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku, lebih banyak. Lalu
saya ingin menekankan lagi slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menurut saya slogan ini sangat bagus sekali, karena seberapapun kita menguasai bahasa asing, bahasa Indonesia adalah bahasa yang tetap harus menjadi bahasa utama kita. Lalu, jangan lupa untuk melestarikan bahasa daerah, dan jika dua hal itu sudah kita kuasai dan kita terapkan, maka kita bisa menguasai bahasa asing dan menggunakannya di percakapan sehari-hari. Dan menurut saya saat ini Indonesia tidak bisa menggunakan bahasa asing sebagai percakapan sehari-hari, karena jika kita melakukan itu maka bahasa Indonesia bisa tergerus dan mengurangi rasa nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Dan saya ingin menekankan lagi, jika bahasa asing digunakan dalam percakapan sehari-hari, akibatnya ke bahasa daerah sangat amat besar, karena saat sekarang pun bahasa daerah itu sudah jarang digunakan dan orang-orang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia gaul atau tidak sesuai KBBI. Dan jika kita menggunakan bahasa asing, maka bisa jadi bahasa daerah pun terlupakan di tanah Indonesia ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada tim pemerintah. Selanjutnya saya panggilkan pembicara dari tim oposisi untuk menyimpulkan kasus dari tim oposisi. Untuk itu dipersilahkan. Terima kasih panitia atas waktunya. Kesimpulan dari tim oposisi ini adalah selama kita dapat menempatkan bahasa asing pada tempatnya, bahasa itu tidak akan melemahkan bahasa nasional kita. Hal ini juga berlaku untuk bahasa lainnya. Pada dasarnya, selama kita bisa menempatkan bahasa itu pada tempatnya masing-masing, maka tidak akan ada bahasa yang dilemahkan oleh bahasa lainnya. Justru belajar bahasa berarti juga belajar kebudayaan dengan saling menghormati satu sama lain dari latar belakang daerah dan budaya yang berbeda. Maka akan tertanam sikap nasionalisme di hati mereka. Kita bisa menggunakan bahasa asing sebagai bahasa sehari-hari, sebagai bentuk melatih kemampuan berbahasa lain yang dimana dapat membuat negeri ini menjadi lebih maju, sama halnya dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina tadi. Menurut saya, kita bisa menggunakan dua bahasa sebagai bahasa sehari-hari kita. Hal ini sudah diterapkan dari zaman dahulu, yaitu oleh pendiri-pendiri negara kita, di mana mereka menggunakan bahasa asing untuk membantu berkomunikasi dengan orang asing. Segitu saja kesimpulan dari tim oposisi. Baik, terima kasih kepada kedua belah tim yang sudah menyelesaikan debat di sesi kali ini. Sekarang untuk para peserta dimohon untuk menunggu pengumuman dari hasil penilaian juri. Untuk itu, saya sebagai moderator mohon pamit undur diri pada sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas moderator. Saya kembalikan kepada saya. Mungkin untuk peserta bisa langsung aja keluar dan menunggu hasilnya. Nanti kita akan share hasilnya sekitar jam habis isoma ya teman-teman. Mungkin bisa lihat di rundown-nya. Jadi teman-teman bisa keluar aja untuk peserta. Terima kasih.